semua sahabat belajar, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, tentunya kita berjumpa lagi di channel Edukasi Belajar Bersama. Oke, untuk teman kita kali ini kita akan membahas materi lanjutan pada video pembelajaran yang sebelumnya. Nah, jadi pada video pembelajaran yang sebelumnya, yaitu part 1, kita telah membahas materi IPS kelas 8 SMP terkait materi geografinya ya, dimana itu termasuk bab 1 ya, dimana kita khususnya membahas subbab yang pertama terkait materi mengenal negara-negara ASEAN. Jadi pada video yang sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian dari ASEAN, kemudian negara-negara anggota ASEAN, sejarah, latar belakang, dan juga tujuan didirikannya ASEAN. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkannya dengan membahas letak astronomis, geografis maupun letak geologis ASEAN. Oke, langsung saja ya, coba diperhatikan pada slide ini. Jadi sebelum kita membahas letak astronomis ASEAN, kalian harus perlu tahu terlebih dahulu pengertian letak astronomis secara umum ya. Jadi letak astronomis suatu wilayah secara umum itu artinya di mana letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan juga garis bujur ya. Jadi berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Itulah yang dimaksud letak astronomis suatu wilayah. Nah, biasanya penulisannya seperti ini ya, bisa kalian perhatikan pada slide. Terdapat atau ada lintang utara maupun derajat lintang selatannya, dan juga derajat bujur timur maupun derajat bujur baratnya. Oke, jadi karena yang kita bahas kali ini terkait ASEAN, di mana ASEAN itu berada di kawasan Asia Tenggara, maka letak astronomis ASEAN itu penulisannya seperti ini, bisa kalian perhatikan ya, sekian derajat lintang utara sampai dengan lintang selatan, dan juga derajat bujur timur sampai dengan derajat bujur timur, yang artinya bahwa kawasan Asia Tenggara itu berada pada derajat bujur timurnya ya, tidak ada derajat bujur baratnya ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut pada slide yang berikutnya. Oke, langsung saja kita bahas ini terkait pembahasan data astronomis masing-masing negara-negara ASEAN. Nah, coba kalian perhatikan pada peta ASEAN ini. Jadi, Ibu mau tanya ya, Ibu mau tanya terlebih dahulu, masih ingatkah kira-kira kalian ya pada video pembelajaran sebelumnya kan Ibu sudah membahas terkait negara-negara yang termasuk bagian dari ASEAN. Jadi negara-negara yang sudah resmi bergabung dalam ASEAN itu ada berapa ya jumlahnya? Nah, coba diingat-ingat lagi. Jadi dari tampilan slide berikut ini ya. Jadi dari tampilan slide ini tentu kalian pasti akan ingat jumlah negara anggota ASEAN yang sudah resmi bergabung dalam ASEAN itu adalah jumlahnya sebanyak 10 negara ya. Jadi yang lupa, yang barangkali kalian lupa negara-negara anggota ASEAN, bisa kalian simak lagi video pembelajaran yang sebelumnya ya. Oke, jadi kita lanjutkan materinya. Nah, untuk kali ini ya, untuk yang sekarang ini slide-nya ini terkait negara ASEAN yang mana yang letaknya paling utara gitu ya. Jadi yang kita bahas negara anggota ASEAN yang letaknya paling utara, selatan, barat maupun timur ya. Jadi yang pertama, negara anggota ASEAN yang posisinya paling utara itu adalah Myanmar ya. Jadi negara Myanmar lah yang posisinya paling utara di antara anggota-anggota ASEAN lainnya ya. Oke. Kemudian kita lanjut,
Negara anggota ASEAN yang posisinya paling selatan tentu Indonesia. Nah, jadi Indonesia bisa kalian lihat ya pada slide ini, wilayahnya itu yang diberi tanda kuning ya. Jadi semua yang bertanda kuning itu adalah wilayah Indonesia ya, yang bertanda warna kuning cerah ya. Oke, jadi negara ASEAN yang bagian selatan itu adalah negara Indonesia. Kemudian kita lanjut, negara ASEAN yang posisinya paling barat itu adalah negara Myanmar. Nah, jadi perlu kalian ingat bahwa posisi negara anggota ASEAN yang letaknya di paling utara dan paling barat tentu adalah Myanmar ya. Oke, dan yang terakhir, negara anggota ASEAN yang posisinya paling timur adalah negara Indonesia, khususnya Papua Nugini. Nah, itulah posisi negara-negara anggota ASEAN. Dan jika kita amati dari peta ASEAN ya, yang berada tentunya di kawasan Asia Tenggara. Oke, kita lanjut ke pembahasan inti mengenai letak astronomis ASEAN. Nah, jadi tadi kita sudah membahas mengenai negara yang posisinya paling utara di ASEAN itu adalah negara Myanmar. Nah, jika kita perhatikan letak paling utara dari Myanmar gitu ya, posisi paling utara di bagian Myanmar itu berada di titik 28 derajat lintang utara. Kemudian posisi negara ASEAN, posisi negara ASEAN yang paling selatan adalah Indonesia kan ya. Nah, dimana kalau kita lihat posisi negara Indonesia yang paling selatan tentunya berada di titik 11 derajat lintang selatan. Kemudian kalau bagian timur dari negara ASEAN ya, negara anggota ASEAN yang posisinya di paling timur tentu Indonesia juga ya, khususnya Papua Nugini. Nah, jadi kalau kita lihat posisi paling timur dari Indonesia itu berada di titik 141 derajat bujur timur. Nah, sedangkan posisi paling barat negara anggota ASEAN itu adalah diduduki oleh negara Myanmar, di mana pada bagian barat Myanmar yang paling barat itu ya, jadi bagian posisi Myanmar yang paling barat itu berada di titik 93 derajat bujur timur. Sehingga kesimpulan letak astronomis ASEAN bisa kalian lihat kembali slide ini ya. Nah, slide berikutnya ini, kalau tadi kita sudah membahas masing-masing bagian utara, selatan, timur, dan juga baratnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa letak astronomis ASEAN itu adalah berada di titik 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan juga 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Oke, kita lanjut, masih berkaitan dengan letak astronomis ASEAN, di mana Ibu ingatkan lagi terletak pada titik 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, dari letak astronomis tersebut tentu ada pengaruhnya ya terhadap negara-negara ASEAN. Di mana pengaruh letak astronomis ASEAN tersebut ya, kalau kita amati, kita perhatikan dari segi iklim, tentu mayoritas negara-negara ASEAN beriklim tropis, kecuali Myanmar ya. Di negara Myanmar itu memiliki iklim subtropis. Kemudian dari segi cuaca, nah kalau dari segi cuaca itu hanya memiliki 2 musim saja, yaitu kemarau dan penghujan ya. Kemudian kalau dari segi curah hujan ya, pengaruhnya yaitu wilayah ASEAN memiliki curah hujan yang sangat tinggi, sehingga banyak wilayah yang terdapat hutan hujan tropisnya ya. Kemudian yang berikutnya terkait kelembapan udara ya.
Jadi pengaruh letak astronomis ASEAN terkait kelembaban udara tentu memiliki kelembaban udara yang tinggi karena adanya penguapan yang tinggi yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kemudian kalau dari segi perekonomian, tentu sektor ekonomi negara ASEAN banyak berfokus di bidang pertanian. Kemudian yang berikutnya itu dari segi pembagian waktu itu ya, jadi pembagian waktu di ASEAN itu tentu dibagi menjadi 3, khususnya kalau di Indonesia ada yang disebut WIB, kemudian WITA dan juga WIT, WIT gitu ya. Oke, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan juga waktu Indonesia bagian timur ya. Oke, kita lanjut ke letak geografis. Ya, jadi letak geografis negara-negara ASEAN. Nah, kalau kita bahas itu harus secara umum dulu ya. Nah, jadi letak geografis secara umum itu artinya letak suatu wilayah berdasarkan bentuk kenyataannya di permukaan bumi. Nah, dari letak geografis yang dimiliki negara ASEAN ya, karena negara ASEAN itu berada di kawasan Asia Tenggara, maka letak geografisnya yaitu berada di antara 2 benua dan juga 2 samudra, di mana benua yang dimaksud itu adalah benua Asia dan juga benua Australia, sedangkan samudra yang dimaksud adalah Samudra Hindia dan juga Pasifik. Nah, inilah terkait peta dari ASEAN ya, di mana letak geografisnya itu berada di antara 2 benua, benua Asia dan benua Australia, dan juga di antara 2 samudra, Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, kalau kalian amati ya di sana, jadi akan terbentuk yang namanya posisi silang, di mana dia menempati posisi silang pada ASEAN tersebut ya, wilayah ASEAN tersebut khususnya yaitu negara Indonesia. Ya, kalau dia menempati posisi silang berarti itu tandanya wilayah Indonesia berada di posisi yang sangat strategis dari segi perdagangan internasional. Nah, kenapa demikian? Karena letaknya yang sangat strategis ya, karena disebut strategis itu karena dia berada di posisi silang ya, posisi silang jalur perdagangan internasional, sehingga tentu akan berpengaruh bagi negara Indonesia itu sendiri khususnya ya. Jadi dengan letak strategis tersebut, negara Indonesia tentu akan merasakan pengaruh yang positif tentunya, di mana jalur perdagangan internasional tentu akan membawa pengaruh dari segi perekonomian di wilayah Indonesia akan lebih mudah berkembang ya, karena tentu akan ada interaksi antar negara-negara ASEAN ya, yang melakukan perdagangan internasional maupun hanya sekedar transit atau singgah di wilayah Indonesia gitu ya. Oke, itulah keunggulan posisi silang atau letak strategis yang dimiliki oleh Indonesia akibat dari letak geografis ASEAN tersebut ya, yang dimana berada di antara 2 benua dan juga 2 samudra. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini terkait bentuk geografis, di mana kalau berdasarkan geografis, bentuk geografisnya maksudnya ya, negara-negara ASEAN tentu memiliki beberapa ciri ya. Jadi dari segi bentuknya, ciri-cirinya antara lain yang pertama tentu ada yang berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya yaitu negara Kamboja. Kemudian ciri yang berikutnya, yang kedua itu ada yang berbentuk seperti kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya adalah Indonesia. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa negara kita itu terdiri dari beberapa pulau ya, dari Sabang hingga Merauke. Oke, yang berikutnya tentu negara anggota ASEAN itu ada yang memiliki ciri yang bentuknya memanjang, contohnya yaitu negara Vietnam. Nah, bisa kalian amati gambar pada slide ini
bentuk dari negara Vietnam itu seperti memanjang ya, yang Ibu tandai dengan gambar warna hijau ya. Kemudian yang terakhir, ciri yang terakhir ada yang berbentuk seperti memanjang gitu ya, seperti tangan. Nah, jadi bentuknya lebih kompleks dan beragam, dimana biasanya terdapat bentuk seperti tangan ya, jadi menyerupai tangan yang memanjang. Contohnya yaitu negara Myanmar dan juga Thailand ya. Jadi bisa kalian amati gambar pada slide ini, daerah yang berwarna ungu dan juga hijau muda ya. Nah, jadi itulah yang bentuknya seperti tangan dan memanjang gitu ya, menyerupai tangan dan memanjang. Kemudian batas wilayah geografis ASEAN. Nah, jadi kalau kita membahas batas wilayah secara geografis ASEAN, itu bagian utaranya ada Cina dan Laut Cina. Kemudian bagian selatan ada Samudra Hindia, benua Australia dan Timor Leste. Kemudian bagian timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Dan bagian baratnya ada Samudra Hindia, India dan juga Bangladesh. Kemudian kita lanjut ke letak geologis. Nah, secara umum letak geologis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur permukaan pada wilayah tersebut. Nah, yang dimaksud struktur permukaan yaitu dari segi, contohnya dari segi bentuk batuannya maupun bentang alamnya ya, dari masing-masing wilayah tersebut. Nah, kalau slide yang berikutnya nih, jadi secara geologis ASEAN tentunya yang berada di kawasan Asia Tenggara itu tentu berada di antara lempeng Eurasia ya. Jadi di antara pertemuan lempeng Eurasia, Indo-Australia dan juga lempeng Filipina ya. Jadi kawasan Asia Tenggara khususnya ASEAN itu tentu ada pertemuan antara lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia maupun lempeng Filipina. Selain itu juga berada pada pertemuan sirkum Pasifik maupun sirkum Mediterania. Oke anak-anak, itu tadi pembahasan kita terkait materi mengenal negara-negara ASEAN. Jadi itu adalah pembahasan kita yang terakhir ya. Nah, jangan lupa kalian selalu semangat dan rajin belajarnya, dan tentunya selalu ingat berdoa ya. Berdoa, berusaha, dan juga selalu semangat ya. Oke, terima kasih karena kalian sudah berkenan mengikuti video pembelajaran kali ini. Semoga kedepannya kalian lebih semangat lagi menyimak video-video pembelajaran dari channel Edukasi Belajar Bersama. Oke, Ibu akhiri terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.